Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Kamis 17 Desember 2020. Dan judul pada hari ini adalah Pekerjaan orang-orang yang ditebus selama milenium. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh diberkati. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam Wahyu 20 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi." Saudara-saudaraku yang kekasih, kepada umat Allah, penawanan iblis akan membawa kegembiraan dan sukacita. Nabi berkata, "Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu." Yesaya 14 ayat 3. Selama 1000 tahun itu, antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua, penghakiman atas orang-orang fasik berlangsung. Rasul Paulus mengatakan penghakiman ini sebagai suatu peristiwa yang mengikuti kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. 1 Korintus 4 ayat 5. Daniel mengatakan bahwa apabila yang lanjut usianya itu datang, keadilan akan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 22. Pada waktu ini orang-orang benar memerintah sebagai raja dan imam-imam kepada Allah. Rasul Yohanes di dalam Wahyu mengatakan, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama Dia 1000 tahun lamanya." Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Pada waktu inilah, sebagaimana diramalkan oleh Rasul Paulus, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, bagian yang harus diderita orang fasik ditentukan sesuai dengan keputusan-keputusan mereka dan dicatat di bawah nama mereka di dalam kitab kematian. Iblis dan malaikat-malaikat jahat juga dihakimkan oleh Kristus dan umatnya. Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?" 1 Korintus 6 ayat 3. Dan Yudas mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas ayat 6. Pada penutupan masa 1000 tahun akan terjadi kebangkitan yang kedua. Kemudian orang-orang fasik akan dibangkitkan dari kematian dan tampil di hadapan Allah
untuk pelaksanaan hukuman seperti yang tertulis. Demikianlah pewahyu setelah menjelaskan kebangkitan orang-orang benar menyatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 5. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan Nabi Yesaya mengatakan mengenai orang-orang fasik, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan ke dalam liang. Mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum sesudah waktu yang lama. Yesaya 24 ayat 22. Diambil dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 697-698. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang penuh berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Biarlah hari ini kami boleh menjalankan akan setiap tugas dan aktivitas kami sesuai dengan rencana Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu menolong kami untuk melihat masa milenium, di mana umat-umat percaya, umat-umat tebusan ketika berada di dalam kerajaan sorga akan menjalankan satu tugas yang tertulis di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 6, bahwa kami akan diserahkan kuasa untuk menghakimi. Umat-umat tebusan akan memerintah bersama-sama dengan Allah selama 1000 tahun lamanya dan akan menjalankan tugas penghakiman dan akan kembali lagi ke dunia yang telah dibaharui untuk hidup kekal selama-lamanya. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan aktivitas kami. Biarlah kasih Tuhan akan selalu melingkupi kami. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, mereka semua terberkati, diberikan berkat-berkat yang indah, baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Terpujilah Engkau ya Allah, sertai kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, pertemuan kita hari ini telah selesai. Kita jumpa lagi besok hari. Shalom. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.